Bismillahirrahmanirrahim. Pak Rembun, dipegang dulu ya, nggak apa-apa Ya, nanti. oke. Nah, ini Pak Rembun. Pak Rembun, nggih. Jawab aja ya. Pak Rembun percaya nggak kalau Pak Rembun mendoakan Pak Yai Mustafa, Ya. Pak Yai Mustafa ini misalkan sudah Ya. meninggal. Ya. Pak Rembun kan bukan sanak, bukan saudara. Ya. Mendoakan, kira-kira doanya sampai tidak? Sampai. Sampai. Ya. Oh, padahal ini di luar sana yang mengatakan tidak sampai. Wa alaisalil insani illa ma sa'a, bahwa orang itu nanti ngunduh amali dewi-dewi. Kenapa nggak sampai? Lah saya tanya Pak Rembun, Ya. kenapa sampai? Ya boleh. Karena dia doanya ikhlas lah, langsung ke hadapan Allah. Kalau ada orang mengatakan tidak sampai, Pak Rembun nggak percaya? Nggak percaya. Nggak percaya. Tetap yang dipercayai Sampai. sampai. Ya. Tanyakan pada Pak Yai Mustafa, sampai atau tidak? Sampai nggak, Pak? Insya Allah sampai. Insya Allah sampai. Nggih. Iya, insya Allah sampai kayak ini. Nggih. Adapun dalil ayat tadi, Ah. wa alaisa lil insan illa ma syaa. Heeh. Itu kalimat insan kan umum ya. Ah. Ada insan mumin, ada insan kafir. Oh ya. Heeh. Kalau insan kafir itu tidak sampai. Jangankan hanya Al-Fatihah, Al-Quran dibaca sampai hatam. Kalau insannya insan kafir tidak sampai. Kalau insannya insan mumin, insya Allah sampai. Karena banyak dalil yang lain. Jadi maha insan di situ. Makna Yang dimaksudnya insannya insan kafir. Jadi betul nggih. Jadi yang pertama, Ya. alasan bahwa doa seorang mukmin pada orang yang lain itu sampai, itu adalah annal insana bisaihi wa hasuna asyaratuhu iktasaba al asdiqau wa auladul aulad wa nahal azwat. Jadi sesungguhnya manusia dengan pekerjaan baiknya, muasyarah dengan yang lain secara hubungannya baik, maka doanya mereka tetap akan sampai. Doa teman-temannya, doa doa anak-anaknya, doa kerabatnya. Bahkan para nabi dulu kan juga berdoa, Rabbi filli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'mina walil mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, ampuni dosaku, ampuni kedua orang tuaku, ampuni orang-orang yang masuk ke rumahku dari golongan orang-orang mukmin dan mukminat. Kalau para nabi mendoakan umatnya sampai, kenapa? Tahu-tahu hanya dengan satu ayat wa alaisalil insani illa ma sa'a, kemudian tidak sampai, kan lucu. Iya. Mungkin ditambahi Pak Mustafa. Dalam kitab Wasiatul Mustafa itu ada wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Tasaddaq ala mautak. Fa inna Allah Ta'ala qad wakala malaikatahu alladzina yahmiluna shadaqatil ahya. Hendaklah kamu bersedekah untuk orang yang sudah meninggal dunia di antara kalian. Maka sesungguhnya para malaikat, Allah mengutus kepada malaikatnya untuk membawa pahala sedekah itu disampaikan kepada orang yang meninggal dunia. Nah, sehingga orang yang meninggal dunia di alam kuburnya merasa bahagia. Bentuk kebahagiaan mereka kemudian diungkapkan dengan doa untuk orang yang hidup yang memberi sedekah bagi orang yang meninggal dunia. Doanya adalah Allahumma gfir liman nawwara qabrana wa basyirhu bil jannati kama basyarna biha. Ya Allah, ampunilah orang yang telah memberikan cahaya ke dalam kuburku dan bahagiakan ia dengan surgamu seperti halnya ia telah membuat aku bahagia dengan sedekahnya. Ini kan wasiat Rasulullah kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Ini satu bukti insyaallah doa sedekah yang kita peruntukkan bagi orang yang meninggal dunia sampai. Masya Allah. Jadi nggak usah ragu Pak Rembun. Kalau ada orang mengatakan doa nggak sampai. Jadi begini, memahami ayat Al-Quran itu jangan sepenggal. Kalau memang melihat hanya arti terjemahnya wa alaisalil insani illa ma sa'a, manusia itu ngunduh tidak ada yang diunduh kecuali amalnya sendiri. Itu harus dijamakkan, satu dengan ayat-ayat yang lain, dua dijamakkan dengan hadis-hadisnya Rasulullah. Tadi Pak Yai Mustafa sudah banyak menjelaskan tentang hadis. Para sahabat biasa seperti itu. Ya Rasulullah, ibuku sudah meninggal. Apa yang aku lakukan untuknya? Bersedekah. Kalau bersedekah melalui harta bisa sampai, kenapa doa sesama muslim tidak sampai? Doa sama mukmin tidak sampai, pasti
Sampai. Ada ayat Al-Qur'an kan, in ahsantum fali anfusikum wa in asatum falaha. Artinya ketika kita berbuat buruk, maka keburukan itu juga akan kembali kepada mereka. Kalau benar, wa alaisal insani illa ma sa'a, itu kembalinya kepada orang-orang kafir. Jadi orang kafir itu tidak mendapatkan kecuali apa yang mereka usahakan. Orang mukmin juga sama. Jadi ayat itu tidak ada dilalah, tidak sampainya doa. Sebagaimana yang disampaikan Pak Imam Mustafa. Cara cangkem elek ini. Doa orang mukmin tidak sampai kepada orang mukmin yang lain. Ya wis nek ngono, saya doakan semoga orang tuamu masuk neraka. Kira-kira serengen apa mboten? Serengen. Kalau nggak percaya nggak usah serengen, mau nggak percaya. Nah, moga-moga anak-anakmu nanti masuk neraka. Wah, yuk. Sekedar tambahan nih, kalau Pak Rembun tidak percaya, berdoa orang hidup untuk orang mati sampai Pak Rembun mati duluan. Nanti kita kirim Fatihah, kita kirim sodako, pahalanya kita peruntukkan bagi Pak Rembun, ya kan? Nah, nanti rasakan di alam barzah sampai atau tidak. Kalau emang tidak, kasih WA. Pak, Pak tidak sampai. Ya, pakai HP ya. Berarti yakin Pak Rembun ya? Yakin bahwa kita mendoakan seorang mukmin itu sampai. Ini tetangga Pak Haji Rembun yang titip doa sama Pak Haji Rembun berapa orang? Banyak. Iya. Doanya. Ini sampaikan sama yang kamu bawa uang ini, sampaikan kepada orang muslim gitu. Itu berarti titip sedekah. Ada yang titip doa enggak? Ada. Sampaikan saya doakan semoga bisa ziarah ke tanah suci. Kalau orang ke tanah suci dititipi doa sampai. Kenapa orang yang meninggal tidak sampai? Mestinya doa orang mukmin sampai. Robbi filli wali walidayya waliman takhala baitiya mu'mina walil mu'minina wal mu'minat. Jadi intinya bahwa kita harus meyakini bahwa doa orang mukmin yang hidup kepada orang mukmin yang sudah meninggal itu sampai. Kalau nggak percaya, mati dulu. Pripun? Arep gisit apa perbuatan? Jadi diimani saja. Karena hari ini di luaran sana kita ini digembosi, tidak boleh kirim doa dengan alasannya bahwa doanya tidak sampai. Tapi Pak Rembun yo pasti sampai. 100% pasti sampai. Tapi ini ikhtilaf. Ini Pak Ustaz. Kalau ziarah kubur ini banyak ya pertanyaan-pertanyaan juga dari saya itu. Kan kalau di lingkungan saya itu nggak berusaha sebutkan ya. Tapi ya seperti itu bahwasanya ziarah kubur itu nggak perlu. Nggak perlu gitu loh. Iya. Kadang orang tuanya pun nggak diziarahin, Masya Allah. orang tua sendiri. Dan mungkin saya ya ada beberapa termasuk saya yang ngelawan. Dengan alasan apa? Saya ini saya belum tahu ilmunya. Cuman dalam hati saya begini. Itu kan ya. Dalam hati saya, orang saya ini dilahirkan dari orang tua, dibesarkan oleh orang tua, dikasihi dan dicintai oleh orang tua. Maksud sih kuburannya aja saya tidak mau menziarahi, nggak mau merawat. Ini yang menjadi pertanyaan dari saya. Tapi berhubung saya orang awam, saya nggak ngerti ayatnya. Tapi caranya jenengan jawab pripun? Saya nggak perlu menjawab, yang jelas saya lakukan. Karena saya nggak tahu ilmunya, takut salah. Gitu kan? Saya meyakini aja bahwasanya apa yang saya lakukan itu tidak salah. Karena itu orang tua saya. Jadi dulu Rasulullah pernah bersabda, makanya kalau baca tahlil itu harus lengkap. Kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri. Dulu aku pernah melarang kalian untuk berziarah kubur. Dulu aku pernah melarang kalian berziarah kubur. Kemudian jawabnya pripun Pak Mustafa?
fazuruhu, maka sekarang berziarahlah. Disuruh. Artinya kenapa dulu Rasulullah itu melarang orang-orang berziarah kubur? Karena di awal-awal Islam Rasulullah itu melawan kesyirikan, melawan menyembah berhala, melawan menyembah batu. Dikhawatirkan di awal-awal Islam ini ketika orang datang ke kuburan bukan minta sama Allah, tapi minta sama yang kubur. Nah, ini perbedaannya. Maka dulu aku pernah melarang, tapi karena keimanan orang Islam semakin kuat, maka sekarang berziarahlah. Karena Rasulullah pasti sudah meyakini bahwa di antara orang-orang beriman saat itu, ya mereka tidak meminta sama kubur. Mereka tidak nyembah kubur, tapi mereka mintanya sama Allah. Adapun di kubur mereka hanya sebagai birrul walidain, berbakti kepada orang tua dengan berziarah, mendoakan. Bukan kita minta sama mayit, tapi kita mendoakan mayit. Lebih jelasnya monggo Pak ya Mustafa, dijelaskan monggo dijelaskan Pak Mustafa. Sebetulnya dalilnya sama tadi ya. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Awalnya dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dikhawatirkan nanti salah paham, ziarah kubur malah minta ke kuburan, itu kan tidak boleh ya. Sedangkan kita ziarah kubur adalah mendoakan orang yang meninggal dunia, itu diantaranya. Ada kalimat fazuruha, maka hendaklah kalian ziarah kubur. Dalam kaidah al-amru ba'dan nahyi yufidul ibaha. Pertama kan larangan, yang kedua perintah, menunjukkan itu adalah boleh. Wal mubah yanqalibu ta'atan bin niyat. Sesuatu yang boleh menjadi ibadah, pekerjaan sunnah apabila disertai dengan niat yang baik. Jelas manfaatnya banyak dari ziarah kubur itu. Ya. Ziarah kubur dapat mengingatkan seorang tentang kematian. Ingat mati bisa saja di sini sambil ngobrol, kematian, kan? Tapi beda di saat kita ziarah kubur, kuburannya ada. Ketika kita hadir di situ, sambil kita merenung, saat ini mereka lah yang ada di dalam bumi, maka suatu saat kita pun sama. Lalu bekal apa yang akan kita persiapkan untuk kematian kita? Itu diantaranya. Ya, manfaat dari ziarah kubur. Maka insya Allah ziarah kubur termasuk perbuatan ibadah kepada Allah. Baik. Manfaatnya luar biasa agar kita ingat tentang kematian. Dan ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, orang yang paling cerdas, jawabnya adalah yang paling aksaruhum lil mauti istidadan atau zikran. Orang yang paling banyak ingat tentang kematian. Termasuk gini, ada pertanyaan, ya oke lah kalau anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tua, berarti masih boleh ya. Tetapi ada lagi pertanyaan begini, lah kalau bukan orang tua, misalnya kita ke waliullah, wali songo dan sebagainya, nah itu seperti apa ini Pak Ustaz? Jadi manfaat ziarah kubur, satu mengingat kematian. Kedua, mikul dur mendem jeru. Pak Hasan pasti nggak paham. Itu orang Jawa, orang Sunda nggak paham. Mikul dur itu apa? Mikul bahasa Indonesia nih Pak ya? Manggul tinggi, mendem jeru. Mendem itu menggali yang itu. Kita mengambil pelajaran dari orang yang meninggal, itu ambil kebaikannya, keburukannya jangan diingat. Artinya ziarah kepada wali, satu, ingat perjuangannya. Ala bidzikril auliya, ingatlah dengan menyebutkan para wali, tatmainul qulub, maka hati bisa menjadi tenang. Jadi ziarah wali itu kalau ziarah orang tua boleh. Kalau ziarah wali, tambah boleh. Oh gitu. Tambah bolehnya kenapa? Satu, kita bisa mengingat perjuangan mereka. Dua, kita tidak meminta doa orang mati. Kita tidak meminta kepada orang mati. Tapi mendoakan dan pasti dapat keberkahannya. Lebih jelasnya, monggo Pak Mustafa, dijelaskan ziarah kepada wali selain orang tua. Selain orang tua. Sekedar tambahan sudah cukup dari Pak Yai tadi, begitu ya. Orang tua kita itu kan ada tiga.
Pertama orang tua yang melahirkan, ya kan? Ibu dan bapak kita yang membesarkan. Ya, bapak orang tua sekalipun tidak melahirkan, tapi beliaulah yang menjadi wasilah kita lahir. Karena keaktifan antara ibu dan bapak, kemudian lahirlah Pak Winoto, gitu kan? Itu orang tua. Yang kedua, allazi zawwajaka ibnatahu. Orang tua adalah orang yang menikahkan kamu dengan putrinya, mertua, termasuk orang tua. Patut dijarahi. Nah, yang ketiga adalah wallazi allamaka. Orang yang mendidikmu, bahkan wahwa abdoluhum. Guru yang mendidik itu orang tua yang paling utama. Guru, ya kan? Nah, orang tua kita melahirkan dan membesarkan fisik kita. Nah, sedangkan guru justru melahirkan dan membesarkan batin kita untuk mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wahwa abduluhum. Nah, guru itu adalah orang tua yang paling utama. Nah, wali mereka adalah guru. Bahkan gurunya para guru. Manfaatnya sangat luar biasa. Iktibat dan pelajaran buat kita. Iya, pernah kan ziarah wali, pernah kan? Belum pernah, Pak. Belum pernah. Oh, nanti ziarah. Wali itu begini. Hubungan saya kan seperti itu. Ada. Jangankan ketika hidup, mereka sudah wafat, tapi bisa membantu orang yang hidup. Misal kita jarah ke Ampel ya, berapa banyak warung-warung berjajar seperti itu. Betul. Subhanallah. Orang dari berbagai pelosok, bukan hanya dari Jawa Timur, dari Jawa Barat, Jawa Tengah, datang ke situ, iya kan? Iya. Sehingga di sana perekonomian maju dan berkembang. Yang dikunjungi itu bukan pedagang sebetulnya, ziarah walinya ini. Itulah yang disebut dengan karomah. Itu yang disebut Sayyidina Ali dalam satu makalah, wadza murabbir ruhi war ruhu jauharu wa hadza murabbil jismi wal jismu kasodaf. Guru itu yang mendidik ruh, sedangkan ruh itu adalah mutiara. Orang tua mendidik fisik. Fisik ini akan rusak. Kenapa dikatakan guru itu lebih afdol? Afdoluhum di antara kedua orang tua kita yang lain, karena yaitu mendidik secara apa? Ruh. Dan orang yang mendidik ruh itu walaupun mati sebenarnya tidak mati. Saya belum pernah ziarah wali, walaupun diajak nggak pernah ikut, karena belum tahu. Bal ahyaun inda rabbihim. Akan tetapi mereka sebenarnya hidup. Wis mati ae gawe manfaat kaya ngono apa nek urip. Tapi begini, dalam konteks banyak juga sih pelanggaran-pelanggaran saat berziarah wali. Dan ini harus bagi panitia harus menjelaskan. Satu, tidak boleh meminta kepada makhluk yang sudah mati, mintanya sama Allah. Tanda meminta kepada Allah itu ya Allahumma. Ya Allah. Kalau orang sudah ya Allah, berarti mintanya sama siapa? Sama Allah. Bukan Mbah Wali, rezekiku seret Mbah Wali. Nah, itu yang salah. Tapi Pak Ustadz ini, selama yang saya ketahui, ya mudah-mudahan salah. Ya. Jadi banyak orang yang memang tujuannya biar kaya, intinya kaya aja. Itu yang mungkin ada yang lurus ya. Cuman banyak nih yang saya ketahui saat ini, mungkin saya kan nggak terlalu banyak tahu kan gitu ya. Ini seperti itu gitu loh. Memang wajib untuk pimpinan rombongannya itu untuk meluruskan. Kayaknya sih. Kayaknya seperti itu. Jadi begini, meminta kaya dengan tabarruk itu dua hal yang berbeda. Kalau tabarruk itu begini. Kalau kita menziarahi Pak Yai Mustafa ini orang baik atau orang buruk? Baik. Kalau orang baik, kalau kita datang ke rumah beliau dapat kebaikan atau dapat keburukan? Kebaikan. Wali, ulama yang masih hidup, yang sudah meninggal itu sama. Orang yang mendatanginya dapat kebaikan. Rasulullah sendiri pernah bersabda, man zaroni mayitan faka'anna mazaroni hayyan wa man zaroni hayyan wajabat lahu syafaati. Barang siapa yang mendatangiku, ziarah kepadaku ketika aku sudah meninggal, besok kita ke sana.
Semoga dimudahkan Allahumma amin. Maka sama halnya orang itu berziarah kepadaku seperti saat aku hidup. Barang siapa berziarah datang kepadaku saat aku hidup, kata Rasulullah, maka orang itu tak tolong, wajib tak syafaati. Nah, Rasulullah sendiri yang bersabda, kalau Rasulullah memberi syafaat, maka wali banyak keberkahan. Mau nggak Pak Mustafa dijelaskan Pak Mustafa tentang wali? Jadi begini. Jadi bedakan antara meminta mbah wali sama tabarruk, ngoten lho ya. Kita ziarah ke makam wali, kemudian minta kaya. Boleh atau tidak? Boleh. Asal minta kayanya kepada Allah. Ziarahnya adalah tabarruk. Tabarruk. Minta jadi orang kaya Boleh. itu tidak dilarang. Justru bagus. Bahkan kita dianjurkan minta kaya dalam Tapi Allahumma-nya itu. Setiap kali kita usai sholat Jumat 4 kali sunnah dibaca. Allahumma ya Ghaniyu ya Hamidu ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahim ya Wadud agnini bihalalika an haramika wa bi ta'atika am masyiatika wa bifadlika aman siwak. Wahai zat Allah yang maha kaya, berikan hamba rezeki yang berkah, yang halal, manfaat untuk ibadah. Bahkan di dalam sholat itu ada doa yang maknanya adalah minta kaya. Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Tapi kan niatnya itu beda. Nah, mintanya kepada Allah. Datang ziarah itu tabarruk. Kalau minta kepada Allah, ud'uni astajib lakum. Jadi begini, Mekah kita kan menziarahi apa? Ka'bah. Ya. Di situ ada siapa? Di situ ada makom Ibrahim, Hijr Ismail. Anda tahu Hijr Ismail itu apa? Hijr Ismail itu di mana makom Siti Hajar sama Nabi Ismail dimakomkan di situ. Kalau Nabi Ibrahim di negara Israel atau Palestina, tapi kalau Siti Hajar, Sayyidah Hajar sama Ismail di situ. Jadi kita tawaf, kita datang ke sini ya berziarah, Pak. Ya, tapi bukan pada wali, Nabi. Ya. Paham? Jadi Hijr Ismail itu dimakamkan di Hijr Ismail, Siti Hajar dimakamkan juga di situ. Itu yang menjadi pertanyaan saya ke mereka. Sekarang gini, kita haji dan umroh pun kita kan ziarah. Iya. Saya bilang gitu kan. Berarti kalian ini nggak mengakui atau mungkin nggak bakal haji atau umroh. Tapi kamu juga melaksanakan. Nah, itu yang jadi pertanyaan saya ini ke mereka itu. Iya. Makanya bedakan, banyak orang ziarah kubur itu syirik. Syiriknya karena minta sama kubur. Mereka nggak pernah melakukan, jadi nggak tahu. Kalau Pak Rembun melakukan, sama ziarah kubur, minta sama kuburan nggak? Enggak. Wow. Sama Allah. Wah. Subhanallah. Berarti, lah bedanya kenapa para ulama yang diziarahi, para habaib yang soleh yang diziarahi? Karena mereka keberkahannya luar biasa. Keberkahan itu berkumpul dengan mereka mendapatkan kebaikan. Bahkan setelah meninggal pun orang yang ada di sekitar itu pun dapat kebaikan. Lah yo wis mati lho ngekaki manfaat. Apa makna cek? Urip lan jenengan ngoten harus punya tinggalan apik. Kalau jenengan mboten percaya diziarahi, wis ketoke ora ono sing ziarah ning ngene sampean itu. Parah. Wah. Ini kita disaksikan oleh Allah. Disaksikan oleh para malaikat. Besok kalau kita meninggal, banyak nggak yang berziarah kepada kita? Banyak yang mendoakan kepada kita enggak? Kalau kita nggak mempercayai, wah, bagaimana kita didoakan orang lain mau nggak percaya? Makanya kenapa rahasia anak banyak itu, rahasianya kenapa orang Islam anaknya harus banyak? Anaknya berapa? 3. Kalau anaknya 1, Allahumma firli dzunubi wa liwalidayya, 1. Kalau dia nggak percaya doa orang mukmin sampai kepada Pak Rembun, ya 1 aja. Tapi kalau percaya bahwa doa setiap orang mukmin diijabah oleh Allah, 1 orang ini datangkan tetangga kanan kiri, 60 tetangga didatangkan. Allahumma firli 1 tambah 60. Apalagi sampai 7 hari. 60 kali 7. Nanti kayaknya minta di WA atau di
ngaji lah. Nanti masuk. Supaya ini nih kita bisa menjelaskan ke mereka seperti ini loh. Gitu kan. Dasarnya seperti ini gitu. Kalau anaknya 2, Allahumma ufirli dzunubi wali walidah 2. Tetangganya 80. Berarti 80 tambah 2. 60. Wah. Jadi Apalagi tambah 3. Masya Allah. Nah itulah yang disebut dengan keberkahan. Monggo Pak Mustafa, ditutup, disimpulkan bahwa doa sesama mukmin itu sampai ziarah kubur kepada orang tua dan kepada wali-wali Allah itu diperbolehkan. Monggo. Kalau yang dimaksud alam kubur itu di dalam kubur itu atau pada dimensi lain? Beda. Ini Sesi lain nanti. ini lanjut apa? Lanjut. ya. Dijelaskan dulu poin 2 hal, nanti kita lanjut. Monggo. Nanya Pak Kiai. Monggo Pak Mustafa dulu. Ini untuk menambah keyakinan ya Pak Winoto khususnya ya. Iya. Gitu. Kebetulan kan Pak Haji sudah mengagendakan kuliah subuh ya di sini. Jadi insya Allah dengan ngaji semua bisa ketemu. Nah sekedar untuk meyakinkan tentang manfaat gitu amalan dari orang yang hidup untuk orang yang meninggal dunia adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insan," dalam riwayat lain idza matal adam, "in qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u." Jadi apabila manusia mati maka putus amalnya. Ayat sawabu amali, pahala amal. Kalau amal itu putus tanpa terkecuali, orang meninggal kan sudah tidak bisa sholat, ya tidak bisa bekerja apa-apa, tapi pahala amal tetap mengalir. Nah, pertama sodakotin jariyatin, sodako jariyah. Sebagian ulama memaknai sodako jariyah ini dengan adalah wakaf, gitu kan? Itu mengalir. Makanya Pak Winoto beli tanah wakaf buat masjid, ya. Ketika kita meninggal dunia, insya Allah pahala itu terus mengalir. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, waladin sholihin yad'ulah, ya. Anak yang soleh. Ya. Mau mendoakan atau tidak mendoakan, amal dari anak yang soleh itu kan sampai. Kalimat yad'ulah di sini bukan kaid. Tetapi golib, kebiasaan anak soleh itu selalu mendoakan. Walaupun tidak mendoakan, misalnya Pak Winoto hari ini ibadah di tanah suci, umroh, ibadah haji, orang tua sudah meninggal, insya Allah pahala tetap ngalir. Awaladin sholihin yad'ulah. Jadi kalimat yad'ulah itu bukan qayyid, tapi galibnya, kebiasaannya orang soleh itu selalu mendoakan orang tuanya. Jadi jangan ragu-ragu untuk mendoakan orang tua, dan jangan ragu-ragu untuk menziarahi orang tua yang telah meninggal dunia. Kalau saya kan di antara sekian orang banyak itu, saya lah yang melawan dalam pikiran saya. Cuman saya belum ketemu ayatnya. Saya yakin dan saya masih melakukan. Jadi saya melakukan sampai tahlilan pun. Jadi kelompok saya itu saya bilang kita tahlilan walaupun dasarnya belum kuat. Ya. Jadi walaupun itu terpisah, pertemuan itu terpisah, ini tahlilan sekian orang, ini enggak tahlilan gitu. Kita tetap ngikutin tahlilan. Ziarah juga sama. Cuman saya pribadi untuk ke wali songo itu belum pernah. Ya mungkin belum sempat kali pakai ya. Berarti dimulai dari Ismail, Nabi Ismail, dimulai dari Sayyidah Hajar, dimulai dari nanti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nanti ke Makla, ziarah ke Sayyidah Khadijah, ke kiai saya. Lah, tentang alam kubur itu apakah ada di bawah kuburan, apakah di dimensi lain? Jadi gini, yang mati itu sebenarnya apa sih? Jasadnya. Nah, ruhnya tidak mati. Ketika ruh diciptakan oleh Allah, maka ini akan terus. Nah, hanya berbeda alam, satu alam ke alam yang lain. Kemudian pertanyaannya, kalau memang ada alam kubur, terus yang merasakan sakit kan fisik. Orang sakit itu digores, jasadnya sakit. Tapi roh kan nggak bisa sakit.
bagaimana orang di alam kubur bisa disiksa? Walau karena dia berupa ruh, bukan berupa jasad. Ya sekarang tak tanya, Pak Hasan, sakit mana Pak Hasan? Di Gores Gelati sama pangapunten, istri selingkuh misalnya, sakit mana? Sakit istri selingkuh. Istri selingkuh kok sakit? Padahal nggak diiris loh. Nggak apa-apa. Loh, tapi sakitnya mana? Sakitnya hati. Hatinya nggak diiris. Berarti ada dimensi lain yang memang orang itu lebih sakit daripada sekedar fisik. Itu logikanya seperti itu. Nah, yang dikubur itu Pak Hasan hanya akrobuz zanab. Apa nek ngarani? Tulang Ekor. tulang boten. Pokoknya sing bunder Cilik ujung sih. iya ya nek wong Jawa ndarani tulang apa balung kodok. Dan nggak Oh, bisa, apa balung kodok itu apa? nggak bisa ini ya. Yang nggak bisa sampai ilayah di situ. Lah, kemudian alam kubur itu posisinya di mana? Alam barzah itu posisinya di mana? Itu hanya Allah yang tahu. Tapi alam kubur itu nyata sebagaimana yang kita nyatakan. Jadi sebenarnya kita ini mimpi, Pak Hasan. Nanti bangun kita itu ya setelah kita mati. Di alam kubur itu kita bangun, baru bangun. Ini mimpi kita. Loh, saya di mana ini? Lah itu di alam kubur. Lah, bagaimana dengan orang wong hanya tulang balung apa kodok diziarahi untuk apa? Nah, itulah. Innal abrara lafi 'illiyin wa innal fujjara lafi sijjin. Itu ini ibaratnya kita di satu alam namanya alam barzah. Kita berziarah di makam sini. Ini ada internet nyala. Jadi orang-orang yang abrara fi 'illiyin ini mereka itu melihat ada rasa bahagia, ada rasa senang ketika datang. Makanya sunnahnya Rasulullah SAW ketika kita masuk makom kita berdoa apa? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Khitabnya itu kum, keselamatan untuk kalian wahai orang-orang penghuni kubur. Berarti orang di kubur tahu nggak kedatangan kita? Tahu. Walaupun misalkan di situ hanya ada tulang ekor. Tapi Allah memberikan kebahagiaan kepada orang-orang kubur ketika kita berziarah di sana. Karena ini frekuensi corong, konono sinyal, kini nggak ada sinyal lah. Korbuz zanab ini sinyal yang kuat untuk mengetahui itu loh. Monggo Pak yang Mustafa dijelaskan. Alam kubur. Ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Mungkin bersumber begini ya. Ada orang yang mati tenggelam. Jasadnya tidak ditemukan. Berarti nggak ada alam kubur. Pertanyaan luar biasa. Berarti mending mati tenggelam. Nanti nggak ada siksa kubur. Ini pertanyaan unik dan sangat bagus. Masya Allah. Begini ya. Ruh itu kan ada 3. Pertama ada ruh mujarrodah. Yang kedua ada ruh mutasarrifah. Dan yang ketiga ada ruh mufarikoh. Ruh mujarrodah, ruh yang Allah ciptakan di alam arwah. Sebelum ruh itu dimasukkan ke jasad kita. Sebelum jasad kita lahir, ruhnya sudah ada, Pak. Di alam zaman azali. Iya, sudah ada. Itu namanya ruhnya ruh mujarrodah. Yang kedua ruh mutasarrifah. Ruh yang sudah menyatu dengan badan. Nah, kita hidup karena terdiri dari ruh dan jasad. Ruh yang ada itu namanya ruh mutasarrifah. Nah, yang ketiga ada ruh mufarikoh. Ruh yang berpisah dengan jasad. Suatu saat kita meninggal dunia, dicabut ruhnya. Jadi yang dikubur itu jasad. Ruhnya tetap hidup. Maka ketika jasad dikuburnya ada siksa kubur, ya, ada nikmat kubur. Itu bisa dirasakan karena kematian itu hanya berpisah antara ruh dan jasad. Yang dikubur jasadnya, ruhnya tetap hidup. Begitu Pak ya. Jadi walaupun orang yang
ruh berikut jasad apa? Ini yang Nah, itu ikhtilaf di antara para ulama. Yang disiksa itu ikhtilaf di antara para ulama. Ada satu pendapat mengatakan bahwa Allah menciptakan fisik yang lain yang menerima siksa. Tapi ada ulama yang berpendapat yang lain, karena ruh ini wayas alunaka anir ruh kulir ruhu min amri rabbi. Kamu jangan bertanya banyak tentang ruh. Itu urusan pangeran, urusan Tuhan. Nggak boleh. Wani kalau tanya itu omsetmu berapa? Itu urusan Tuhan. Tapi kita harus meyakini. Wani piro. Lah, dulu orang-orang Yahudi itu mencerita Rasulullah ya tentang ruh ini. Bagaimana ruh bisa disakiti? Makanya tadi sudah tak jawab. Pak Rembun sakit mana? Diiris tangannya dengan istrinya selingkuh, sakit mana? Sakit istri selingkuh kan? Padahal tanpa ada fisik. Berarti Allah nanti di neraka, di alam kubur, Allah punya kekuasaan untuk mewujudkan siksa dalam bentuk yang Allah kehendaki. Baik itu berupa fisik atau berupa ruh, sama-sama disiksa. Makanya para sahabat dulu itu sing diarep-arep itu mati, Pak Hasan. Mati sing diarep, karena kematian itu nikmat. Di alam kubur itu Pak Rembo itu enggak ada istri judes, enggak ada. Adanya itu bidadari, ngirim makanan. Lu istrinya Pak Rembun nggak ikut ya? Ikut. Istri soleha itu bidadari itu nggak bisa masak, nggak bisa nyuci. Jadi yang bidadari di surga lebih, di dunia lebih hebat lah ya kata. Bisa nyapu juga. Bidadari di surga itu termasuk istri kita masuk surga itu akan menjadi ratunya bidadari. Alhamdulillah. Bahkan lebih cantik daripada bidadari. Kenapa? Bidadari di surga kan nggak ibadah. Istri kita masuk surga kan ibadah dulu. Capek dulu tadi nyuci piring dulu, ya kan? Masak dulu buat suami, melayani suami, gitu kan? Itu jadi ratu. Iya. Tapi masalahnya Pak Yai, kira-kira cemburu nggak istri? Lah. Aku ra melok jawab nih. Sampai dari ruh sampai bidadari. Surga itu tempat nikmat. Kesal Allah hilangkan, cemburu Allah hilangkan. Kesal dan cemburu adanya di dunia. Di akhirat tidak ada cemburu. Yang ada itu nikmat. Kenikmatan. Nanti Pak Winoto di surga, saking senengnya mlebu swarga, pintu surganya ditulisi, tidak menerima tamu 100 tahun. Widodari terus yang diopeni. Jadi ini urusan gaib itu ya. Jangan terlalu jauh pertanyaan. Yang penting kita mengimani bahwa perkara gaib itu ada. Surga, neraka. Alladzina yu'minuna Bil gaib. Adanya azab kubur, adanya siksa kubur, adanya surga, adanya neraka. Tuh wajib kita imani ya. Alladzina yu'minuna bil gaib. Sudah ya? Lagi. Sarapan sudah datang? Sudah. Alhamdulillah. Setelah kita kenyang ilmu, mengenyangkan perut dulu. Sebelum nanti buka. Sarapan nanti minta tolong tanya jawab. Di sini sekalian sarapan terus tanya jawab terkait umroh ataupun haji. Nanti manasik dulu. Nanti manasik, latihan manasik dipimpin Kaji Herianto dan Ustadz Nur Kholik. Nanti sekalian di anu ya. Ya, cukup kafaratul majalis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dibagikan makanannya. Mas Olik pateni Mas. Apa? Iya, langsung.